Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama membahas emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kali ini kita akan membahas Astra Auto Parts yang merupakan anak usaha dari Astra International, ya. Dan bidang dari perusahaan ini khusus tentang spare part kendaraan. Baik, sebelum kita lanjut saya ingin menyatakan bahwa analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan atau sebagai edukasi, sebagai second opinion, bukan untuk perintah melakukan aksi, ya. Karena para investor itu punya pemikiran dan cara analisa yang berbeda. Kemudian saya ingin menyatakan juga bahwa analisa ini adalah analisa fundamental sekaligus juga value investing. Jadi pembahasan kita adalah khusus kepada data-data atau angka-angka yang ada di laporan keuangan. Dan data-data yang kita dapat nanti adalah data-data yang sudah disarikan dari berbagai sumber yang ada di sekuritas-sekuritas. Baik, kita langsung saja pembahasan kita. Data yang sudah kita dapatkan di sini adalah bahwa Astra Auto Parts ini di triwulan 1 2024 yang kita dapatkan, yang pertama itu bahwa diskon untuk nilai perusahaannya dibandingkan dengan harga sekarang itu diskonnya ada 29%. Ini kita simpulkan bahwa perusahaan ini bertumbuh kembang. Maksudnya gini, perusahaan ini masih dihargai di bawah dari nilai bukunya. Artinya harga sekarang ini investor menghargainya masih di bawah dari nilai bukunya. Nilai perusahaannya itu 2.865, sementara harganya masih di 2040. Jadi perusahaan ini punya rentang untuk berkembang menuju ke nilai bukunya, apalagi kalau dia sampai nanti melewati nilai bukunya sampai terus lagi. Jadi ada kemungkinan untuk bisa multi-bagger, ya. Kemudian dari segi nilai perusahaan ini Astra Auto Parts ini valuasinya, ya, di diskonnya 48%, berarti perusahaan ini valuasinya murah. Jadi kalau kita beli saat ini di harga sekarang, ya, di 2040, berarti kita dapat diskon 48%. Ada dua data yang kita dapatkan, semuanya bernilai baik, ya. Kemudian juga selama 15 tahun terakhir, ya, Astra Auto Parts selalu membagikan dividen, ya. Selalu membagikan dividen selama 15 tahun terakhir, dan dividen DPR-nya maksudnya rasio dari keuntungan yang didapatkan, ya, Rp391, maka yang dibagikan ke investor itu 40%, sehingga didapatkan sekitar 156 nanti, ya. Nah, jadi dengan demikian kita menganggap bahwa DPR-nya, dividend payout ratio-nya itu besar, karena 40% itu sangat besar. 40% dibagi ke investor, kemudian 60%-nya masih untuk perusahaan. Jadi ini termasuk pembagian yang cukup adil, ya. Baik, selanjutnya kita lihat juga dari segi dividennya, dividend yield-nya. Dari segi dividend yield-nya itu dari data ini kita dapatkan 7,5%, ya. Dividen besar. Kenapa? Karena standar kita kemarin kan kita sudah mengadjustnya menjadi 5%, dan untuk Astra Auto Parts ini sebesar 7,6%. ini sangat besar, ya, berarti, ya. Jadi dividennya besar. Semua data menunjukkan kalkulasi yang bagus. Kemudian perusahaan ini juga punya dana cash, dalam artian dan aset lancar itu bisa untuk membayar hutang dalam jangka pendek itu 193%. Artinya perusahaan ini mampu membayar hutang dengan cepat, ya. Berarti cashnya aman, ya.
hutangnya kecil, hanya 3%, hutang berbunganya sangat kecil ya. Hutang berbunganya aman karena hanya 3%. Karena itulah kenapa di sini cash ratio-nya tinggi, karena hutang yang dibayarkan itu cukup kecil ya. Kemudian juga hutang tidak berbunganya itu 38%, artinya hutang-hutang kepada vendor-vendornya itu hanya 38%. Berarti hutang tak berbunganya juga aman ya. Dari segi ketahanan, dari segi valuasi perusahaan, dari segi dividen, kemudian dari segi ketahanan perusahaan, semua aman untuk perusahaan ini ya. Semua bagus ya. Menurut kalkulasi saya semuanya bagus. Sekarang kita lihat porsi retail di perusahaan ini hanya 20%, berarti 80%-nya itu dimiliki oleh mereka yang di atas 5% ya. So, kita simpulkan juga berarti di sini pengendali bukan retail. Ya, pengendali ini bukan retail ya. Dan jumlahnya pun sangat kecil, hanya 20%, berarti pengendali memang sangat mengendalikan ya. Dan yang terakhir bahwa ternyata yang beredar di saham yang beredar yang bisa diperjualbelikan secara reguler di pasar saham itu juga hanya 20%. Berarti ya, kita ambil kesimpulan saja bahwa saham yang diperjualbelikan itu ya yang ada di retail itu sendiri ya, hanya 20% tadi ya. 80%-nya tetap dipegang oleh pengendali ataupun mereka yang di atas 5% tadi, kita anggap saja begitu ya. Sehingga di sini kita simpulkan tidak trading, pengendalinya tidak trading ya. Dan sebagai tambahan di sini bahwa asing itu ada 11%, dari 20% itu asingnya 11% dan lokalnya 9%. Berarti di sini kalau boleh kita katakan asing tidak terlalu banyak juga, tapi kalau kita lihat data seperti ini berarti asing di sini termasuk yang banyak melakukan trading ya. Mungkin di sini juga termasuk yang istilahnya foreign flow-nya bisa dihitung juga untuk mengetahui naik turunnya. Sehingga dapat disimpulkan untuk perusahaan ini semua data menunjukkan bahwa datanya baik ya. Datanya sangat recommended. Oleh karena itu saya menyatakan bahwa perusahaan ini layak investasi ya. Kemudian sepengetahuan saya juga bahwa perusahaan yang berada di bawah Astra International itu termasuk perusahaan yang GCG-nya bagus ya, yang saya tahu. Tapi Anda silahkan cek lagi nanti di online ataupun di tempat-tempat Anda bagaimana tentang GCG-nya. Itu PR kita selanjutnya ya, cek GCG-nya ya. Jadi sekali lagi terakhir saya simpulkan bahwa perusahaan ini layak investasi. Untuk angkanya itu diskonnya sangat besar, 48%. Menurut saya ini termasuk recommended ya. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.